Halo semuanya, balik lagi di Saham Bank Series episode yang ketiga. Di episode kali ini kita bakalan bahas saham Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Kita bakalan bahas gimana kinerjanya di tahun 2022, gimana prospek kedepannya, dan berapa harga yang wajar buat beli saham BRIS. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan stay tune terus di playlist Saham Bank Series karena masih banyak banget konten-konten yang bakalan ngebahas saham perbankan. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Sebelum kita lihat kinerjanya BRIS, ada bagusnya kita bahas dulu gimana bank syariah ini bisa nyalurin dana ke nasabah dan bisa dapat keuntungan. Jadi kalau di bank konvensional, bank itu kan nyalurin kredit atau loan ke nasabah. Terus bank itu dapat keuntungan berupa bunga. Nah kalau bank syariah itu beda, jadi dia itu nyalurin namanya pendanaan atau financing. Nah pendanaannya bank syariah itu diantaranya ada 3 skema. Yang pertama itu akad murabahah, yang kedua akad mudarobah, sama yang ketiga itu akad musyarakah. Pertama kita bahas akad murabahah. Jadi skemanya itu misal gue mau beli rumah harganya 1M. Nah gue minta bank itu beliin dulu rumahnya. Nanti bank itu beliin rumah yang gue mau, terus bank bakalan jual ke gue dengan harga yang lebih, misalnya 1,2M. Nah dari situ bank dapat keuntungan 200 juta atau 20%. Yang kedua itu akad mudarobah. Jadi skemanya itu misal gue mau buka usaha kedai kopi, terus gue minta pendanaan dari bank. Nah, bank bakalan kasih 100% modal untuk gue kelola usaha, terus gue sama bank itu sepakat untuk bagi hasil sekian persen dari profit. Jadi nanti pas usaha gue cetak profit, gue akan bagi sekian persen dari profitnya itu ke bank, plus modal awalnya juga bakalan gue balikin ke bank. Nah, jadi bagi hasil ini mirip kayak konsep bagi dividen. Terus yang terakhir itu akad musyarakah. Nah, musyarakah ini mirip kayak mudarobah, tapi bedanya itu modal awalnya nggak semuanya dari bank. Ada sebagian modalnya itu juga dari gua sebagai pemilik usaha. Nah, kalau dari kalian ada yang tahu skema pendanaan yang lain selain yang 3 ini, boleh banget share di kolom komentar karena gua sendiri juga tertarik untuk belajar dari kalian yang lebih ahli, yang lebih pintar daripada gua dalam hal bank syariah. Oke, kita lihat kinerjanya BRIS. Laba bersihnya naik 40% year on year dari 3 triliun jadi 4,2 triliun. Ini didorong dari net margin income atau pendapatan margin dan bagi hasilnya BRIS yang naik 18% year on year. Operating income-nya naik 18% year on year, sama laba sebelum pencadangan atau PPOP-nya yang naik 21% year on year. Nah, pendapatan sama labanya yang tumbuh ini nggak lepas dari asetnya yang tumbuh 15% year on year, terus financing atau pendanaannya BRIS ini tumbuh 21% year on year, terus dana pihak ketiganya juga tumbuh dan diikuti sama rasio casanya yang naik. Jadi BRIS ini ngalami pertumbuhan yang luar biasa banget dari tahun 2021 ke tahun 2022. Next kita lihat di sini price to earning 14,4 kali, terus price to book value atau PBV-nya 2,2 kali. Untuk PBV-nya BRIS ini sebenarnya agak mahal, tapi price to earning 14,4 kali ini kelihatan murah, apalagi kalau kita bandingin ya dengan growth-nya BRIS yang tadi udah kita lihat itu cukup tinggi. Jadi BRIS ini murah atau enggak kita belum tahu. Nanti kita bakal hitung berapa harga wajarnya BRIS itu dari potensi growth earnings per share atau EPS-nya buat kedepannya. Terus untuk profitability, net imbalannya tinggi banget di 6,3%. Nah, perlu kita tahu kalau net imbalan ini di bank konvensional itu sama aja dengan net interest margin. Kalau di bank syariah namanya net imbalan. Nah, terus return on equity-nya juga cukup bagus di 16%. Terus cost of fund-nya BRIS ini juga bagus di 1,6%. Turun dari tahun 2021 yang sampai 2%. Artinya BRIS ini cukup efisien ya dari segi beban imbal hasil yang mereka bayar ke nasabah yang punya tabungan. Terus casanya 61%, ini sebenarnya masih agak kurang, tapi dengan cost of fund-nya yang bisa dijaga rendah, casanya yang kurang tinggi ini masih bisa dimaafin. Non-performing financing bisa dijaga di 2%-an, ini termasuk bagus dan pertanda kalau asetnya BRIS ini masih cukup sehat. Terus financing to deposit rasionya di 79%, ini cukup bagus. Terus capital adequacy ratio atau kesiapan modalnya naik dari cuma 17% di kuartal ketiga tahun 2022 jadi 20% di kuartal keempat. Dan ini adalah hasil dari rights issue yang mereka lakuin di akhir tahun kemarin. Jadi dari segi likuiditas, BRIS ini termasuk bagus. Sedangkan kelemahannya BRIS itu ada di cost to income rasionya yang tinggi, sampai 51%.
Artinya dari segi operasional, BRIS ini masih agak kurang efisien. Idealnya cost to income ratio ini di 30-40%-an untuk tergolong efisien. Next kita lihat financing atau pendanaannya BRIS. Nah, pendanaannya BRIS ini paling banyak ada di segmen consumer and card. Terus kedua paling banyak ada di wholesale yang isinya ada korporasi sama komersil. Terus porsi yang paling kecil itu ada di segmen SME mikro atau UMKM. Nah, terus kalau kita lihat lebih detail tiap segmennya, kita lihat di sini ya, untuk segmen consumer ini bisa kasih imbalan atau yield itu sampai 10%, dan ini yield atau imbalan yang tergolong tinggi. Terus untuk segmen korporasi bisa kasih yield 6%-an, sedangkan segmen UMKM yieldnya bahkan bisa sampai 11%. Overall, BRIS ini bisa cetak imbalan yang gede dari pendanaannya, dan itu alasan kenapa net imbalan mereka bisa tinggi sampai 6,3%. Nah, terus gimana nasibnya BRIS ke depannya? Jadi manajemennya BRIS ini proyeksiin kalau untuk pendanaannya itu bakalan tumbuh sekitaran 13-15% year on year, dana pihak ketiga masih bisa tumbuh 10-12% year on year, terus net imbalan atau NIM-nya masih ada di sekitaran 6%. Non-performing financing bakal turun dari 2,4% ke sekitaran 2,1-2,3%, terus laba bersihnya tumbuh ke sekitaran 5-5,5 triliun, yang mana ini mencerminkan growth 17-29% year on year. Nah, ini proyeksi growth yang cukup bagus ya. Ini bisa kasih kita gambaran kalau BRIS ini di tahun 2023 masih punya potensi growth yang tinggi, meskipun suku bunga udah naik lumayan tinggi, dan ini juga gambaran kalau manajemen itu masih optimis sama prospeknya BRIS. Dan emang untuk bank syariah ini tren pertumbuhannya masih bagus ya kalau dibandingin sama industri bank secara keseluruhan. Kita bisa lihat di sini beberapa tahun terakhir pertumbuhan aset sama pendanaannya bank syariah ini lebih gede. Jadi emang perbankan syariah secara umum ini masih punya potensi growth yang tinggi buat kedepannya, lebih tinggi daripada bank konvensional. BRIS ini dari segi digital banking juga nggak mau ketinggalan ya dari bank-bank yang lain. Jadi mereka punya aplikasi digital banking yang di dalamnya nasabah itu bukan cuma bisa punya tabungan sama bisa transaksi, tapi juga bisa ngelakuin kegiatan sosial, contohnya kayak zakat. Terus di dalamnya juga ada fitur untuk kegiatan spiritual kayak pengingat jam sholat, info masjid terdekat, sama info kiblat. Benefit dari digital banking buat BRIS ini sama ya kayak bank yang lain. Dengan dia punya fitur dan layanan yang lengkap di aplikasinya, nasabah jadi lebih gampang untuk akses layanannya BRIS kapan aja dan di mana aja tanpa harus sering-sering ke kantor cabang. Dan dengan akses yang lebih gampang, itu bisa bantu numbuhin pendanaannya. Terus bisa juga bantu numbuhin dana pihak ketiganya. Terus bisa juga numbuhin pendapatan dari segi transaction fee, yang akhirnya itu semua bisa ngebantu pertumbuhan dari profitnya BRIS. Nah, sekarang kita bakal hitung berapa harga wajar saham BRIS. Cara hitungnya itu kita proyeksiin berapa kira-kira dividen sama capital gain yang bakalan kita dapat di masa depan dari saham BRIS. Nah, untuk proyeksiin dividennya, kita perlu proyeksiin berapa kira-kira EPS-nya BRIS buat ke depannya. Kita nggak tahu berapa pertumbuhan dia buat ke depannya, tapi seenggaknya kita bisa buat asumsi berapa growth dari EPS-nya BRIS. Dan kita bakal pakai jangka waktu 10 tahun ke depan. Jadi kita bakalan proyeksiin EPS-nya BRIS itu untuk jangka waktu 10 tahun ke depan. Nah, bicara soal growth, manajemennya proyeksiin kalau tahun ini growth-nya itu antara 17-29% secara year on year untuk laba bersihnya. Jadi sekitaran 20%-an ya untuk jangka waktu setahun. Nah, untuk jangka waktu 10 tahun, karena lebih susah ya ditebak berapa tingkat pertumbuhannya, kita pakai aja asumsi yang lebih konservatif. Mungkin BRIS kedepannya masih bisa numbuhin EPS-nya kira-kira 20%-an per tahun. Tapi kita pakai aja asumsi growth EPS itu di sekitaran 10-20%-an per tahun. Jadi kita asumsiin growth-nya BRIS untuk 10 tahun ke depan itu ada di kisaran belasan persen. Next, price to earning atau PE di tahun ke-10 nanti. PE itu dalam jangka waktu yang panjang itu tergantung dari tingkat pertumbuhan atau growth sama economic mode-nya perusahaan. Potensi growth-nya BRIS itu bagus, mode-nya juga termasuk kuat ya sebagai market leader di industri bank syariah. Tapi karena dia bukan market leader di sektor bank secara keseluruhan, kita pakai aja price to earning atau PE yang agak konservatif di tahun ke-10 nanti. Asumsi PE di sekitaran 15 kali, ini kalau menurut gua cocok ya buat BRIS untuk kedepannya. Next, asumsi dividen payout ratio. BRIS terakhir itu bagi dividen di tahun lalu dengan payout ratio 25%. Tapi untuk kedepannya kita asumsiin payout yang lebih kecil ya, 15% aja. Karena anggapannya BRIS ini tuh masih butuh banyak duit, masih butuh banyak dana yang bakalan mereka pakai buat ekspansi. Karena dia ini termasuk growth company. Terakhir untuk ROI atau return on investment, kita mau return yang tinggi ya, 15% per tahun dari saham BRIS.
Kenapa kayak gitu? Karena BRIS ini termasuk growth company. Dan biasanya growth company itu punya resiko yang cenderung lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan blue chip, perusahaan-perusahaan yang udah gede. Jadi karena resikonya lebih tinggi, kita juga mau return yang tinggi. Oke, kita udah bikin asumsi yang cukup konservatif ya buat kedepannya. Sekarang kita lihat. BRIS per video ini dibuat ada di harga 1.335. Dan harga wajarnya BRIS kita lihat di sini ya. Untuk skenario low case itu harga wajarnya ada di 876, middle case ada di 1518 sama high case itu ada di 2569. Nah, jadi kalau kedepannya BRIS ini bisa punya growth EPS itu rata-rata per tahunnya minimal 15% untuk 10 tahun ke depan, untuk jangka waktu 10 tahun ke depan, berarti harga wajarnya itu ada di 1518. Dan di harga 1.335 ini masih termasuk under value. Sedangkan kalau dia bisa numbuhin EPS-nya rata-rata minimal 20% per tahun untuk 10 tahun ke depan, berarti harga wajarnya itu ada di 2.500-an. Jadi kalau growth-nya bisa tinggi ya, bisa 20% atau bahkan bisa lebih, bukan nggak mungkin BRIS ini bisa naik ke harga 2.500. Jadi BRIS ini kalau menurut gua di harga sekarang ini masih cukup menarik untuk kita buy untuk tujuan investasi jangka panjang. Oke, itu dia ya saham BRIS. Kalau kalian punya opini lain tentang BRIS, boleh banget share di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama playlist saham bank series. Karena masih banyak banget saham-saham bank yang masih bakalan gue bahas. So, stay tune terus di Todopedia. Disclaimer ya, ini bukan perintah jual beli tapi cuma analisa, opini, sama perkiraan gue aja. Keputusan di tangan masing-masing dan jangan lupa do your own research. Oke, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.